Halo sahabat manga One Piece, balik lagi bersama saya Albayhaqi di Kios One Piece. Oke, di video kali ini Mimin akan membahas beberapa peran penting Otama di arc Wano dan juga di pertempuran Onigashima. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Simak sampai selesai dan mari kita mulai. Otama adalah sosok anak kecil yang pertama kali muncul. Dia diperkenalkan sebagai salah satu penduduk Wano yang harus menderita. Otama harus kelaparan karena kurangnya bahan makanan dan air minum. Dia hanya dianggap sebagai sosok anak kecil biasa. Sampai kemudian dia muncul dan menunjukkan kemampuan buah iblisnya di penjara Udon, yaitu Kibi Dango. Sehingga tidak heran jika Otama bisa mengeluarkan dango manis dari pipinya. Para pecinta One Piece sendiri banyak memprediksi bahwa Tama akan memiliki peran yang penting di arc Wano dan juga di pertempuran Onigashima. Dan hal ini ternyata terbukti. Ada beberapa aksi yang dilakukan oleh Tama yang menunjukkan bahwa Tama memang memiliki peran penting dalam pertempurannya. Oke, berikut peran penting Otama. Yang pertama, Otama menyelamatkan Usopp dan Nami. Di chapter 995, para fans One Piece dikejutkan oleh kemunculan sosok lainnya di Onigashima, yang tidak lain adalah Otama. Otama bersama Komochio datang dan berhasil menyelamatkan Nami yang berada dalam sekapan ulti, yang hampir saja mati terkena serangan kepala ulti. Kemunculan Tama mengejutkan para sahabat manga One Piece karena tidak ada yang menyangka bahwa Tama bisa muncul di peperangan besar seperti di Onigashima. Sebenarnya para fans sempat membuat sebuah prediksi di mana ada kemungkinan bahwa Tama akan muncul di perang Onigashima. Tapi seperti beberapa referensi yang lain, prediksi ini dianggap lemah karena tidak ada yang mungkin bisa dilakukan oleh Tama. Dia masih sangat kecil untuk terlibat dalam pertarungan dan tidak punya kemampuan bertarung, sehingga rasanya tidak mungkin jika Tama ikut terlibat di perang ini. Namun terbukti bahwa asumsi tersebut salah dan ternyata Tama menjadi penyelamat Usopp dan Nami. Selanjutnya, yang kedua, Otama membantu Usopp dan Nami kabur. Setelah berhasil menyelamatkan Nami dan Usopp dari Pack One dan ulti, Tama membantu keduanya untuk kabur dari kedua Flying Six tersebut. Tanpa adanya Tama dan Komochio, mungkin nasib Usopp dan Nami sudah akan berakhir dengan tragis. Hal ini bisa dilihat meskipun mereka berlari di atas panggung. Pack One masih bisa mengejar mereka, yang artinya kecepatan Pack One sangat luar biasa. Selanjutnya, yang ketiga, Otama berhasil menjinakkan sebagian besar Gifter. Kita sudah tahu bahwa Tama memiliki satu kekuatan ajaib, di mana dia mampu membuat sebuah cemilan atau Kibi Dango yang diambil dari pipinya. Dan yang menarik, cemilan tersebut mampu untuk mengendalikan mereka yang merupakan pemakan buah iblis, seperti para Gifters. Hal ini dibuktikan ketika Tama ikut dalam upaya pembebasan Luffy di penjara Udon. Pada saat itu, Tama menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan Babanuki. Dengan menggunakan kemampuannya ini, Tama berhasil menjinakkan banyak sekali Gifters, seperti diperlihatkan di chapter 996. Tama mempersiapkan sebanyak mungkin Kibi Dango untuk diberikan kepada para Gifters. Dengan begitu, para Gifters akan berada di bawah kendalinya dan akan menjadi tambahan pasukan baru bagi kelompok aliansi Luffy. Selanjutnya, yang keempat, Otama berhasil menjinakkan Big Mom. Di chapter 1011, Tama diperlihatkan bertemu dengan Big Mom, dan yang mengejutkan adalah Tama menganggap Big Mom sebagai sosok yang sudah dia kenal lama. Tama bahkan menyebut Big Mom dengan namanya. Yang menarik adalah sifat Big Mom saat itu langsung berubah drastis saat bertemu dengan Tama.
Big Mom yang tadinya emosi terhadap Nami dan Usopp langsung berubah manis di hadapan Tama. Menurut Prometheus, ketika Big Mom bertemu dengan anak kecil berusia 10 tahun, maka dia akan menunjukkan sisi keibuannya. Dan ternyata Big Mom sempat ditolong oleh Tama dan Otsuru ketika dia hilang ingatan, dengan memberikan Oshiruko kepada Big Mom yang sedang kelaparan setelah mengalami tragedi tenggelam di laut. Padahal tidak ada banyak bahan makanan saat itu di kota Okobore. Selanjutnya yang kelima, mengalahkan Paekwan. Tama memang tidak secara langsung mengalahkan Paekwan, namun secara tidak langsung dialah yang sudah membuat Paekwan tidak sadarkan diri setelah diserang oleh Big Mom. Big Mom marah besar dan kembali menjadi sosok mengerikan. Setelah dia mendengar cerita dari Tama bahwa wilayah Okobore yang menjadi rumah bagi Tama hancur karena serangan anak buah Kaido. Big Mom marah karena anak buah Kaido menghancurkan tempat tinggal orang-orang yang sudah menolongnya. Pada saat itu, Paekwan meminta Big Mom untuk menangkap Tama dan yang lain. Namun, Big Mom justru menyerang Paekwan sambil mengatakan bahwa di dunia bajak laut pun masih ada yang namanya balas budi atau prinsip kehormatan. Nah, tindakan Tama selanjutnya adalah kemunculannya di Onigashima membuat semuanya terkejut. Namun kemunculan Tama sendiri bukan tanpa persiapan. Tama sudah mempersiapkan rencana besar yang akan dia lakukan. Rencana besar Tama adalah menciptakan sebanyak mungkin Kibidango dari pipinya untuk kemudian mengubah musuh. Dalam hal ini adalah kelompok bajak laut Beach untuk berubah menjadi sekutu pasukan aliansi. Bisa dibilang sejauh ini rencana Tama sudah berhasil. Ada banyak gifters yang berhasil Tama kendalikan, dan sekarang mereka berada di pihak Tama. Di chapter 1016 kemarin, Usopp berhasil menangkap Bahoang yang menyiarkan pengumuman ke seluruh Onigashima. Tama sendiri sudah mulai berbicara. Sesuai rencananya, Tama kemungkinan akan memerintahkan para gifters yang sudah memakan Kibidango untuk membantu kelompok aliansi topi jerami. Dan ini bisa menjadi jalan untuk membalikan keadaan pada perang besar di Wano. Nah, rencana apa lagi yang akan dilakukan oleh Tama di chapter 1017 yang akan datang? Banyak para fans One Piece yang bertanya-tanya. Oke, itulah peran penting bos Tama di beberapa arc dan di pertempuran Onigashima. Jika kawan-kawan ada saran tambahan peran bos Tama, silahkan ketik di kolom komentar. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Kurang lebihnya mohon maaf dan ditunggu next update video selanjutnya dari Kios One Piece. Bye-bye.